Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Nah, hari ini kita akan melihat tentang pasangan yang sepadan. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini, saya akan membacakan beberapa ayat. Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara sekalian, Allah tahu bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Tetapi mengapa Allah tidak langsung menciptakan pendamping atau penolong bagi Adam sejak awal? Nah, sebenarnya ada satu proses pencarian yang Allah ingin manusia itu lakukan, supaya dia bisa menemukan sesosok penolong yang sepadan dengannya. Dan Adam mencari dan dia tidak menemukan di tengah semua ciptaan yang lain. Sampai pada saat Allah membuatnya tertidur dan mengambil salah satu rusuknya untuk dijadikan Hawa untuk mendampinginya. Dan saat itulah Adam menyadari, inilah penolong yang telah Allah berikan. Makanya dia mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Mungkin pertanyaan kita selanjutnya adalah, mengapa sih Allah memilih tulang rusuk dan bukan bagian tubuh lainnya? Seorang penafsir, Matthew Henry, dia mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk pria supaya wanita itu bisa berada di sisinya. Bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kaki untuk diinjaknya, tetapi dari bawah lengan untuk dilindunginya, dekat dengan hatinya untuk dicintainya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan memberikan bagian dari itu. Maka itu kita melihat bahwa kesuksesan seorang wanita itu bukan ketika dia itu lebih hebat daripada suaminya. Bukan pula ketika dia menuruti semua kemauan suaminya sehingga kemudian suaminya bisa menginjak-injak dia. Tetapi kesuksesan wanita adalah saat dia menjadi pendamping dan penolong yang sepadan bagi suaminya. Ada peribahasa yang mengatakan, di balik suami yang sukses pasti ada wanita yang luar biasa. Dan Amsal 31 juga memberikan gambaran tentang wanita yang luar biasa ini, di mana dikatakan bahwa dia mengerjakan segala sesuatunya di balik layar, dan yang tampil di permukaan itu adalah sang suami. Di atas Amsal 31 ayat 23 dikatakan suaminya itu dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Maka itu ketika kondisi ini dibalik, maka tentu ada satu ketidaksesuaian dengan tatanan yang telah Allah rancangkan bagi manusia. Maka itu ya, di media sosial ada yang bahkan membuat plesetan dari peribahasa tadi. Mereka mengatakan di balik istri yang glowing pasti ada suami yang pontang-panting dan belepotan. Itulah yang terjadi. Ya, kalau wanita ingin tampil jauh lebih daripada suaminya. Tapi Tuhan menciptakan bahwa suamilah yang menjadi pemimpin. Selain itu, suami yang sukses juga adalah suami yang tetap bisa menjaga agar tulang rusuknya itu tetap kuat dan selalu mendukungnya. Kekuatan sang penolong ini perlu selalu mendapatkan kasih yang cukup dari suami. Kasih dari suami itu ibarat pompa yang selalu memenuhi tangki air atau tandon di atap rumah kita.
Ketika tangki itu dipenuhi dengan kasih, maka kasih itu akan selalu mengalir ke seluruh penjuru rumah saat dibutuhkan. Semua anggota keluarga, termasuk suami, juga akan merasakan kehangatan kasih ini. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja memperingati Hari Mama Internasional. Bagi para mama, selamat Hari Mama. Jadilah istri dan mama yang luar biasa. Bagi para suami, Paulus mengingatkan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, supaya para istri tetap bisa menjadi penolong yang sepadan, yang tetap kuat untuk bisa menopang sang suami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih,